Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan pada hari ini. Kedua, bacaan sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang. Ketiga, saya di sini sebagai moderator. Langsung saja pada materi kajian teks Arab kali ini adalah kelompok 13. Nama saya Syifal Kolbi Afhami, dan dengan kedua teman saya akan berpresentasi. Yang pertama, Mbak Hening Sila Bakti dan Mas Muhammad Lukman Afik. Untuk materi pertama, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Sila Bakti. Saya di sini akan membacakan halaman 61 dan 62. Bismillahirrohmanirrohim. Al-Hurriyatu al-Muqayyadah. Zakarna min qabalu anna al-hurriyata mabda'u min al-mabadi al-hammati fi al-iktisadi al-islami annaha muhaddadatun bihdudi al-istihlaf wa muqayyadatun bi ahkama at-tashri'i al-islami ghairu halaliha wa haramiha wa duru al-fiqhi huna yakunu bi bayani ma yang tiju an mabda'i al-istihlaf wa tahdidu al-halali wal harami fi majali an-nasyati al-iktisadi wa ma taqumu bihi ad-dawlatu fi hadha al-majali wa idza nadarna ila ta'rif al-fiqhi wa huwa al-ahkamu asy-syar'iyyatu al-amaliyatu al-mustanbatatu min al-adillati at-tafsiliyah wa ila mawdu'ihi wa huwa a'malu al-mukallafina tabayyana lana ad-daru al-kabiru alladhi yaqumu bihi yujaha hadza al-mabda'i uridu an abayyina dawra ad-dawlati fi al-majali al-iktisadi al-islami wa bayanat hadza mundu sanawatin fahi sanati zuharat at-tab'atu al-ula min kitabi unwanihi dirasatu fi at-taqafati al-islami wa syarakat fi at-talifi bi kitabati babin an al-iktisadi al-islami wa ja'alat ahada fusulihi an dawri ad-dawlati wa atbata huna ma katabtuhu dawru ad-dawlati ad-dawlatu al-islamiyatu laha nidamu yakhtalifu an nudumi al-hadithati ikhtilafa jauhariyah fadawlatu al-islamiyah walidatu asyari'ah al-islamiyah ay inna dawlatu walidata al-qanuni fi al-islam walaysa al-qanuna walida
ad-daulati kama huwa muqarrarun fi aglabi an-nadhoriyati al-hadithah fa fi an-nuzumi al-wadi'iyatu tansha'u ad-daulatu awalan summa tasannu al-qawaninu akiba nusyu'i ad-dulati wa ajhizaniha ay inna al-qanuna soni'ata as-sultati wa hiya masdaru ihtiramihi bighadz, yang artinya kebebasan terbatas. Kami telah menyebutkan sebelumnya bahwa kebebasan adalah salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Namun, itu ditentukan oleh batas-batas suksesi dan dibatasi oleh ketentuan undang-undang Islam, halal dan haram. Peran jurisprudensi di sini adalah untuk menjelaskan apa yang dihasilkan dari prinsip suksesi dan untuk menentukan apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam bidang kegiatan ekonomi dan apa yang dilakukan negara dalam bidang ini. Dan jika kita memperhatikan pengertian fikih, yaitu hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil yang rinci dan pada pokoknya yaitu perbuatan-perbuatan orang-orang yang bertanggung jawab, menjadi jelas bagi kita peranannya. Banyak yang harus dilakukan dengan prinsip ini. Saya ingin menunjukkan peran negara dalam bidang ekonomi Islam dan ini sudah saya jelaskan bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 1400 Hijriah terbit edisi pertama buku kajian kebudayaan Islam dan saya ikut serta dalam penulisannya dengan menulis bab tentang ekonomi Islam dan saya membuat salah satu bab tentang peran negara dan saya membuktikan di sini apa yang saya tulis. Peran negara Islam memiliki sistem yang berbeda secara fundamental dengan sistem modern. Negara Islam adalah keturunan dari syariah Islam, yaitu negara adalah produk hukum dalam Islam dan hukum bukanlah produk negara seperti yang ditetapkan dalam kebanyakan teori modern. Dalam sistem buatan manusia, negara didirikan terlebih dahulu, kemudian hukum dibuat setelah munculnya negara dan organ-organnya. Artinya, hukum adalah produk dari otoritas dan itu adalah sumber penghormatannya. Selanjutnya, halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadharu amma yuhaqqiquhu min al-adalah wa hadha yakhtalifu an as-sultati at-tashri'iyyati fi an-nizam al-islami fa masdaruha al-kitabu was-sunnah wal ijtihadu fi hududihima wan nazamu al-islami wa in kana yaftaridu qiyamu daulah illa anna al-muslimina mukhatabuna bisyari'ati walau lam yakun samata daulah islamiyah fal islamu qabilun litatbiqi biduniha falaisa adama wujudi daulatin islamiyah syaratan li tatbiki al-Islam au uzron an li adami tatbiki al-Islam au uzron an li adami tatbiki aglabi ahkamih fa innallah azza wa jalla wa annazala hadha ad-dina liyakhudhu bihi al-muslimun fi ayyi wad'in wa ayyu zamani wa ayyu makani wa natijatan li hadza fa inna asy-syari'ata al-islamiyata tasudu jami'a at-tasarrufati al-ammah wal khassati fi hadhihi ad-daulati al-islamiyah ala sawa'in fahiya sayyidatu jami'i at-tasarrufati as-sadirati min al-imam ay ra'isa ad-daulah
aw ghairihi min al-walati aw al-afradi ala qadami al-musawah. Wa makna hadha anna ad-dawlata indama tatadakhalu fi amrin minal umuri fa innaha la tahkum al-hawa wat tashahi wa innama tutabaqu syari'atullah subhanahu wa ta'ala litahqiqi al-amni wal istiqrar wal adli wal kifayah linnasi jami'a wal iktisadu al-islami yan bani asasan ala hurriyati al-amali wal kasbi wat tamalluki wal infaq wairo anna hadhihi al-hurriyah muqayyadatu biquyudin lazimah asyarna ila ba'diha fi al-hadith an al-amali wa an al-mal fad-dawlatu 'alaiha an dakhala li tatbiqi tilka al-quyud, yang artinya terlepas dari keadilan apa yang dia capai. Ini berbeda dengan otoritas legislatif dalam sistem Islam. Sumbernya adalah kitab dan sunnah dan ketekunan dalam batas-batas mereka. Dan sistem Islam meskipun mengasumsikan pembentukan negara, umat Islam ditangani oleh syariah bahkan jika tidak ada negara Islam. Islam berlaku tanpanya. Tidak adanya negara Islam bukanlah syarat untuk menerapkan Islam, atau alasan untuk tidak menerapkan Islam, atau alasan untuk tidak menerapkan sebagian besar ketentuannya. Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Agung menurunkan agama ini agar umat Islam dapat mengikutinya dalam situasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Akibatnya, syariah Islam mendominasi semua perilaku publik dan pribadi di negara Islam ini secara serata, karena ia adalah penguasa semua tindakan yang dikeluarkan oleh imam, yaitu kepala negara atau penguasa atau individu yang lain yang setara. Artinya, ketika negara ikut campur dalam suatu hal, negara tidak mengatur keinginan, melainkan menerapkan hukum Allah Maha Suci Dia untuk mencapai keamanan, stabilitas, keadilan, dan kecukupan bagi semua orang. Ekonomi Islam pada dasarnya didasarkan pada kebebasan. Kebebasan untuk bekerja, mencari nafkah, memiliki, dan membelanjakan, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh pembatasan yang diperlukan. Kami merujuk beberapa dari mereka dalam berbicara tentang pekerjaan dan uang, sehingga negara harus campur tangan untuk menerapkan ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni al-masyru'ati wa litahqiqi likafayati wal adli bima tarahu min turuqin yuqirruhal islamu wa tadkhulul dawlatu yadharu fi ma yali. 1. Fi hukukil alamina wa wajibalihim. Dzakarna annal asla fil islami hurriyatu yaril amili amaluhu ghaira annal a'mala allati yahnaju ilaihal ma'ul muslimu tu'nabaru fardhan kifayati wa qad tusbihu fardhan aini wa mata saral amalu fardhan ala qaumin ajbaruhum alaihi waliyul amra idam tana'u anhu
ma'a i'ta'ihim ajrahum al-'atila. Dua, wa fi mawdu'i nafsihi fulna innal 'amila mahma danat martabatuhu yajibu ay yahsulu ala ajri baghi bi hajatihi dururiyah. Tiga, wa fi halatil aula qad yatahakkamul 'amilu wa yutalibu bi aktsara min mil ajril 'atil. Wa fi halatin thaniyati qad yatahakkamu sahibul 'amali fala yu'til 'amilu ajrahul 'atil. Wa fi kiltal halana ini ya'ti tatahulul naulati lil iqraril adl wa dhalika bihatitil ajri fatamna'u tahakkumal amili kama mamna'u nahakkama ashabil amal. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala wa inna waliyal umru in ujbira ahlus sina'ati ala ma yahnaju ilaihin nas min sina'atihim kal filahati wal hiyakati wal yinayati fa innahu yuqattaru ujratal mithli fala yumakkanul musna'mal min naqsi ujrati sani'i an dhalika wala yumakkinu sani'u min mutalabati bi aktsara min dzakali haitsu ta'ayyana 'alaihi al-'amal wa hadza min tas'iri wal wajib wa kadzalika idza tajan nasu ila may yasna'u lahumul atil hihati min silaji wa jisril lil harbi wa ghairi dhalik fayasta'malu bi ujratil mithli la yumakkanul musta'maluna min dhulmihim wala ummalu min mutalabatihim bi zayadatin ala haqqihim ma'al hajati ilaihim fahadha tas'iri fil a'mal. Sah dan untuk mencapai kecukupan dan keadilan dengan cara yang dianggap disetujui oleh Islam dan campur tangan negara muncul sebagai berikut. 1. Mengenai hak dan kewajiban pekerja. Kami menyebutkan bahwa prinsip dalam Islam adalah kebebasan pekerja untuk memilih pekerjaannya. Tetapi pekerjaan yang dibutuhkan umat Islam dianggap sebagai kewajiban komunal, dan itu bisa menjadi kewajiban individu, dan ketika pekerjaan menjadi kewajiban atas orang-orang yang dipaksa oleh wali, jika mereka tidak melakukannya sambil memberi mereka upah yang adil. 2. Dalam hal yang sama, kami mengatakan pekerja tidak peduli seberapa rendah pangkatnya harus menerima upah yang memenuhi kebutuhannya. 3. Dalam kasus pertama, pekerja dapat mengontrol dan menuntut lebih dari upah yang adil, dan dalam kasus kedua, majikan dapat mengontrol dan tidak memberikan pekerja upah yang adil. Dalam kedua kasus, negara campur tangan untuk menegakkan keadilan dengan menentukan upah. Ini mencegah pekerja dari mengendalikan, sama seperti mencegah pemilik bisnis dari mengendalikan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika wali memaksa para penguasa untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh orang dari industri mereka, seperti bertani, merajut, dan membangun, maka dia memperkirakan upah perumpamaan sehingga pengguna tidak dapat melakukannya. Jadi, mungkin hanya itu yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman Afik, NIM saya 934403120. Langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Fil hadithi anil amri bil kasbil masyru'i wa muharrabahil
kasbil harami yutari ilal halali wal harami fi ba'dil a'mali wal kasibi wa dawrul dawla wa ya'ti huna fi majalina al awwalu mana'ul muhrimi min al a'mali wal makasibi an-nasi muraqabatul a'malil jalizati linuta ala wajhiha sahiha wa min ajli hadha wuhida jihaza urifa finnarihi khil islami bismil isbati lil muraqati anwa'in nasyadil insaniya wala siyamal iqtisadi. Pembahasannya materi ini adalah artinya dalam membicarakan masalah mencari nafkah yang halal dan memerangi pendapatan yang haram, maka disebut untuk halal dan haram dalam beberapa pekerjaan dan keuntungan. Para negara hadir di sini dalam dua kasus. Pertama, mencegah yang haram dari berbisnis dan mencari keuntungan. Kedua, memantau tindakan yang diizinkan untuk dilakukan dengan cara yang benar. Karena itulah ada alat yang dikenal dalam sejarah Islam sebagai hisbah untuk memantau jenis aktivitas manusia, terutama yang ekonomi. Tangannya ada di dalamnya sehingga jari-jarinya basah. Lalu dia berkata, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia berkata, "Langit memimpin." Yang Rasulullah, dia berkata, "Apa Anda tidak meletakkannya di atas makanan sehingga orang bisa melihatnya?" Selanjutnya, qala al-qadhi Abu Ya'la Muhammad bin al-Husainil Fara'il Hambali al-Mutawafa sanatan fi ahkamil hibad wal hisbahu fiya amru bil mafrufi idza tahara tarku wa nahyu anil munkari idza dhaharu fa'lu wa hadha wa in sahha min kulli muslimi fal farqu bainal muhtasibi wal mutatawwi'i min tis'ati awjahin wa min hadhil awjuhil lati wa karamal qadi anna fardahu mata'ainu alal muhqasibi bi hukmin ali awilayatu wa fardahu ala ghairihi wahidun fi fardin kifayati wa anna lil muhtasibi ayyatakhidha a'wanan lil musa'ardanihi fi muhimmatihi wa anna yuqa'a uqabatu ta'riru 'alal munkarati dhahirati walahu ayyartazi. Penjelasan dari materi tersebut, yakni Al-Qadhi Abu Ya'la Muhammad ibn Al-Husain Al-Faro Al-Hambali yang meninggalkan pada tahun 458 Hijriah berkata, dalam ketentuan penghitungan
Al-hisbah adalah amar ma'ruf jika terlihat jelas ditinggalkannya, dan melarang mungkar jika terlihat jelas. Dan jika hal ini berlaku bagi setiap muslim, maka perbedaan antara mustasib dan sukarela adalah dari 9 aspek. Dan di antara aspek-aspek tersebut, hakim menyebutkan bahwa memaksakan itu wajib atas hakim yang menghitung, dan memaksakannya pada orang lain termasuk dalam pengenaan kecukupan, dan bahwa mustasbih dapat mengambil pembantu untuk membantunya dalam tugasnya dan melanjutkan hukuman teguran untuk kejahatan yang tampak, dan dia dapat hubungannya dengan itu. Hisbah adalah mediator antara putusan pengadilan dan putusan aduan. Kemudian ia mengambil semua ini dan menjelaskan tentang fungsi mustasib secara rinci dan dari apa yang dikatakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Mbak Hening dan Mas Afik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan baik perkataan maupun tingkah laku, saya mohon maaf sebaik-baiknya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.